Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ketimbang Manis mau ngobrolin nih ya tentang kilas balik dari sejarah Ketimbang Manis Semarang. Biasanya aku kalau ngobrolin sama sosok-sosok mulia, tapi kali ini aku ngobrolin beda. Kali ini aku ngobrolin sama para sepuh kan, ini sepuhnya dari Ketimbang Manis Semarang. Ada siapa aja nih? Ada Mas Prima. Bisa kenalan Mas Prima? Ngomong dong. Oh iya, nama saya Dian Primadianto, bisa dipanggil Dibuka Mas Prima itu Pak. Nama saya Dian Primadianto, biasa dipanggil Prima. Saya udah di KN itu udah hampir 4 tahun ya. Terus stop dulu, jangan dibocorin semuanya. Mas Prima di Ketimbang Manis sudah 4 tahun. Ketimbang Manis sudah berdiri sejak 5 tahun. Berarti ada yang lebih sepuh lagi daripada Mas Prima. Oh iya. Siapa nih? Sebenarnya Mas Prima, siapa ini yang paling cetar sendiri postingnya? Coba dikenalin. Oke, nama saya Sofa. Ibu agak keras Bu. Oke, nama saya Sofa. Gabung di KN Semarang. Kalau Mas Prima itu kan 2016 akhir. Kalau saya 2016 awal. Berarti dia lebih sepuh lagi dong dari Mbak Sofa. Karena dulunya bisa urutan ya. Siapa Mbak? Ini siapa nih yang berbrewok pakai topi? Kenalan dong. Nah, Ini sudah kelihatan ya, teman-teman udah paling tua sendiri nih. Jadi nama saya Erik. Saya gabung di Ketimbang Manis itu sejak kita awal berdiri ya. Jadi Juni 2015. Juni 2015 berdiri terus ya Mas, nggak capek-capek berdiri terus di Ketimbang Manis. Mudah-mudahan juga capek lah. Nggak pernah istirahat ya? Dan Dengkul nggak pernah ngomong. ngomong dikit ini udah nih kelihatan usia sih. Oke, kita kan udah kenalan nih ya sama sesepuh ini sepuhnya nih istilahnya dari Ketimbang Manis Semarang. Aku mau nanya sedikit nih. Mas Erik itu kan yang paling lama banget nih di Ketimbang Manis Semarang. Pertama kali kamu gabung di Ketimbang Manis itu apa sih Mas motivasinya? Ceritain dulu deh sejarahnya di Ketimbang Manis menurut versinya Mas Erik yang pertama kali gabung. Oke, jadi sejarah singkatnya Ketimbang Manis itu dulu ada seorang pemuda ya, namanya Mas Rizky dari Jogja. Dia tuh melihat sosok, jadi mbah-mbah ya, kalau bahasa Jawa mbah-mbah itu lagi jualan gitu di habis Jumatan. Terus si Mas Rizky itu tergerak hatinya untuk menolong sosok tersebut. Jadi si Mas Rizky pun setelah menolong sosok tersebut ingin membuat gerakan yang mendukung para para lansia ataupun yang memiliki usaha dagang yang dia tuh terlihat kalau dari ekonominya tuh nggak begitu baik, tapi dia tetap berusaha untuk mencukupi ekonominya tersebut. Terus dapat info ke Semarang, namanya Mas Andro kan punya Mas Rizky juga. Mas Andro juga mau ngajak teman-teman Semarang nih. Waktu itu lewat line kalau nggak salah, lewat aplikasi sosial media lain. Kita kumpul bareng untuk merancang kegiatannya apa, terus diskusi tentang organisasinya gimana ke depannya. Akhirnya terbentuklah Ketimbang Manis Semarang itu Juni 2015. Juni 2015 terbentuknya Ketimbang Manis Semarang. Berarti sebelum Ketimbang Manis Semarang terbentuk dulu itu berarti berawal dari Mas Rizky, founder pusatnya. Berarti awalnya dari Jogja dulu, Jogja turun ke regional masing-masing. Dari Mas Andro turun ke Mas Erik. Berarti Mas Erik temenan dong sama Mas Andro? Sebenarnya kita nggak tahu ya, dulu tuh benar-benar nggak saling kenal sih. Cuma waktu itu lewat dari sosial media juga. Ada ajakan yang biasanya forum ya, forum, terus yaudah ikut gabung aja. Nah, semenjak itu kita jadi dekat juga sih, karena visi misinya kita sama kan, untuk membantu sosok-sosok mulia. Berarti visi misinya Mas Erik itu apa sih? Kok mau di Ketimbang Manis? Padahal kan sebenarnya kalau di setiap weekend itu kan Senin sampai Jumat kita udah kerja ya. Weekend buat waktunya istirahat, atau weekend kita bisa kerja untuk dapat pendapatan lebih. Tapi kenapa Mas Erik memutuskan untuk ya udahlah aku di Ketimbang Manis aja gitu? Apa yang membuat Mas Erik bertahan sampai sekarang? Jadi gini, kalau saya tuh dulu pemikirannya adalah saya tuh pengen bantu orang-orang ini yang butuh dibantu lah. Saya pengen bantu, cuman kalau sendiri itu agak ragu-ragu nih. Jadi aku harus butuh support dari orang banyak. Dan kalau dengan teman-teman kita bisa nggak riko lah, atau nggak gengsinya kita udah jadi turun kan. Jadi bisa ternyata ramai, jadi kalau mau bantu tuh nggak terlalu kelihatan.
istilahnya gitu. Jadi ya ikut komunitas ini sebenarnya bagus sih, bagus banget ini. Sampai sekarang nih juga masih join juga. Kalau dari Mas Prima nih, kamu kan dari 2016 akhir. Ya. Mas Prima juga orang yang sibuk, ya jobnya banyak banget gitu. Apa yang membuat Mas Prima juga sama sih pertanyaan, membuat Mas Prima juga memutuskan untuk ya udah aku weekend juga timbang nulis aja gitu. Kalau kan Sabtu Minggu jobnya Mas Prima sebagai freelance fotografer ya kalau nggak salah, ini kan terkenal di Semarang. Apa namanya? Pasti pendapatannya akan lebih, uangnya akan lebih banyak di Sabtu Minggu gitu loh. Tapi kenapa Mas Prima memutuskan ya udahlah aku ketimbang nulis aja gitu? Kenapa Mas? Ya jadi saya gabung di 2016 akhir ya. Saya klarifikasi dulu. Waktu itu saya belum kerja. Oh dia belum kerja. Baru lulus kuliah. Terus? Baru lulus kuliah sambil nyari kerja kan nggak ada kegiatan tuh. Sabtu sama Minggu. Coba cari kegiatan yang positif, yang apa? Karena aku juga ada keinginan untuk apa? Cari kegiatan positif dari teman juga. Rekomendasi dari teman, katanya kalau misalnya kamu coba kegiatan positif nanti solusi apa hidupmu lebih gampang nanti. Aku coba lah itu. Aku melihat di ini kan Instagram ada rekrutmen KNS, gabunglah aku. Jadi aku pertama kali gabung tuh iseng malah. Oh iseng-iseng berarti ya, iseng-iseng bikin nyaman ya Mas ya. Iya. Iseng-iseng nyaman sampai sekarang, nyaman nggak? Alhamdulillah. Nyaman sama siapa? Sosoknya apa sama kita-kitanya? Sama KNS-nya. Berarti semuanya, sosok. semua yang ada di Timang Nulis membuat Mas Prima nyaman gitu. Mbak Sofa, monggo masih sama pertanyaannya. Oke, jadi dulu tuh kenapa gabung itu sebenarnya sama kayak Prima, iseng. Jadi teman itu waktu dulu ngajakin dan emang udah pengen ngisi kegiatan, tapi ngisi kegiatan apa ya gitu kan. Terus pengen join juga tadi Mas Erik yang bilang apa yang berbuat baik, bukan berbuat baik sih ya, maksudnya menolong sesama gitu. Tapi ketika kita lakuin sendiri dan kayak nggak ada teman-teman di sekeliling kita tuh kayak kita masih malu, masih ragu gitu kan. Terus ikut ditawarin untuk ikut ini, ya udah ambil aja, ya udah terus Keterusan sampai terusan. nyaman ya berarti ya. Ini berarti orang-orang lama itu nyaman ya sama ketimbang nulis ya. Bukannya mungkin nyaman sih, nyaman, cuman emang kita udah cocok aja, jadi kayak udah apa ya, udah cocok, udah lebih dari nyaman sih pokoknya. Pokoknya istilahnya lo tuh udah geng gue gitu. Ya kira-kira seperti itu. Iya, lo tuh udah geng gue gitu maksudnya. Mas Erik juga kan waktu itu sempat keluar juga, terus balik lagi kan. Berarti nggak bisa move on dong Mas Erik. CLBK, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali atau gimana? Aku nggak menemukan Menemukan cinta yang sama seperti itu. iya, cinta yang sama seperti ketimbang Mas. Oh, gitu. Makanya Lo geng gue. Nggak ada ya Mas? Iya. belum ketemu sih. Tulus banget tuh ya, nggak pernah ketemu gitu. Prinsipnya dapat, kita pedulinya juga dapat, keluarganya juga dapat. Terus sama yang lagi yang dapat rasa cinta, kasih sayang, memiliki, tidak mau terpisahkan itu juga dapat semuanya. Ini mungkin bisa jadi ini ya, jadi apa? Salah satu hal yang membuktikan bahwa cinta itu nggak harus memiliki. Asik, dalam banget. Ini jangan salah sangka dulu. Iya, Kita gimana? mencintai sosok-sosok mulia, tapi kita nggak harus memiliki, tapi kita harus Harusnya untuk mencintai, walaupun itu cinta itu nggak berbalas gitu ya Mas. Iya, nggak berbalas. Serang ya Mas. Serang ya, oke. Kita tadi udah ngobrol panjang lebar gitu. Tapi ini tempatnya enak banget ya. Iya sih, Tempatnya enak banget. Ini kafe di tengah kota, tepatnya itu di Jalan Veteran Semarang. Itu bener-bener di tengah kota banget. Dekat sama pahlawan juga, dekat sama rumah sakit terbesar di kota Semarang juga. Dan ini kita ada, es kopi susu. Mas Irma mau? Mantap ini. Yang dari tadi saya tunggu. Oh iya, dari tadi ternyata Udah garing. Oh udah garing ya. Aduh bahasa Semarang banget udah garing. Ini kita lagi ada di 10 Dual Coffee. Es kopi susunya andalan banget. Mas Irma mau cobain? Boleh. Bisa nge-review makanannya, minumannya, es kopinya. Kan tadi udah dibuka sedotan sama Prima. Nih. Mas Arik, mandiri sekali diminum kayak arisan, kita kayak arisan.
aku mau ngomong dulu ya disclaimer. Ini namanya 10-2 kopi ya, bukan 10,5. Jadi kalau teman-teman kalau nyari di Google Maps itu 10-2, bukan 10,5 gitu. Enggak, ini 10-2 tepatnya di Jalan Katra. Terima kasih untuk 10-2 kopi yang sudah menyediakan tempat di sini teman-teman. Jadi bisa buat ini sih teman-teman buat kumpul-kumpul kita diskusi bareng bisa di sini. Tempatnya juga enak banget ya. Ini ada di smoking area-nya, justru udah ada jendela-jendela berjalan. Kalau pas sore-sore ngeliat senja, kopi senja dan kamu gitu ya mas ya. Gitu banget ya. Gimana rasanya mas Terima? Es kopinya gimana? Beda nggak deh? Beda. Apa yang membedakan es kopi? Apa ya? Ini creamy. Iya. Dia lebih creamy. Sama apa ya? Mas Prima kan punya sakit tamu ya. Mas Prima kan nggak bisa terlalu minum kopi terlalu padat ya. Ini aman ya mas buat kamunya. Aman sih. Ini mas Erik yang buat pecinta kopi nih. Rasanya gimana? Enak nggak? Kalau aku sih sesuai selera aku ya, jadi nggak begitu manis juga, tapi rasa kopinya tetap ada. Susunya juga kerasa juga. Yang penting nggak begitu manis karena banyak kan kopi kalau kopi susu banyak kan lebih manis kali manis. Kalau manis itu jadinya dia mas, bukan kopi. Makanya kita perlu sedikit pahit Untuk tahu gitu. Tahu kalau nggak semuanya itu nggak usah manis-manis. Cuma jadinya dia terlalu manis, kopinya nggak usah terlalu manis. Isinya curhat semuanya. Oke. Di pertanyaan kedua, aku mau nanya sama Mbak Sofa. Perjalanan selama ikut Ketimbang Ngamis 4 tahun ya Mbak Sofa di Ketimbang Ngamis. Perjalanannya yang membuat Mbak Sofa paling terkesan itu apa sih jadi Ketimbang Ngamis? Meneruskan dari Roy dulu. Meneruskan dari kan dari Mbak Sofa, dari Roy ke Mbak Sofa. Apa yang membuat Mbak Sofa terkesan? Jadi gini, mungkin saya nggak akan spesifik satu orang ya, tapi yang saya ambil nilainya dari sosok adalah semangat untuk berjuang. Gigihnya mereka itu kayak jadi pukulan buat kita, buat anak-anak muda yang suka ngeluh gitu kan, suka dikit-dikit ngeluh, suka dikit-dikit nggak puas, tapi nyata mereka tuh bisa loh ngejalanin dengan ya mungkin kalau menurut kita contoh simpel deh, setelah ikut Ketimbang Ngamis kita ngeliat duit 50.000 tuh dapet apa sih gitu kan, kita 1 jam aja dapat gitu kan, sedangkan bagi mereka yang 50.000 tuh nyarinya tuh dari yang bener-bener getah, keringat dan semuanya tuh susah banget, dan mereka harus menghemat-hemat itu untuk pengeluaran beberapa hari. Jadi kayak gitu sih, jadi pengalaman terberat pengalaman berkesan di KNS sih gitu, bukan spesifik sosoknya tapi spesifik nilai yang bisa saya ambil dari mereka tuh semuanya gigih. Mereka nggak mau kalah sama kehidupan tuh, mereka nggak mau kalah gitu, mau sesusah apapun mereka tuh ya udah, life must go on, dan ya udah mau ngeluh mau apa itu tidak akan merubah hidup mereka gitu. Jadi mereka harus tetap kerja gitu. Kalau dari Mas Erik mungkin memulai dari Mas Andro mungkin kan udah memulai, cuman belum terstruktur secara maksimal gitu. Di periodenya Mas Erik itu sudah mulai sedikit lah menata dengan baik sebuah komunitas Ketimbang Ngamis gitu. Perjuangan apa sih yang paling berat buat Mas Erik meneruskan dari Mas Andro ke Mas Erik itu apa? Perjuangan seberat apa menurut Mas Erik? Oke, kalau yang itu berat tuh ini ya tadi mungkin saya menambahkan dari Mbak Sofa dari sisi kita ke humanismenya ke masyarakat ya, ke sosoknya ya. Kalau saya sih saya lebih kesannya untuk tim kita sendiri sih, teman-teman Ketimbang Ngamis yang kita join. Jadi itu kita benar-benar bisa tahu nih kalau kita ikut ini mungkin di semua komunitas sosial ya. Ketika kita ikut komunitas sosial itu kita akan bisa sangat melihat yang benar-benar kita punya hati yang tulus untuk peduli dan dengan orang-orang yang punya tujuan lain sih sebenarnya kayak gini. Ada yang punya tujuan lain itu gabung di dalam komunitas? Ya mungkin ada beberapa, maksudnya dalam arti ada yang misalnya cuma mengisi waktu luang. Cuma ada juga yang karena mereka nganggur ikut komunitas ini jadi ketagihan gitu, jadi terbuka hatinya. Jadi lebih susah, kalau saya sih lebih berkesannya cara kita untuk mengumpulkan teman-teman untuk ikut berkegiatan tuh, wah itu harus bisa sih. Lebih susah daripada mencari sosok ya. Lebih susah mana daripada mencari jodoh? Susah semuanya.
Ya karena menurutku Kalau mau ketawa aja bu, udah ada soalnya bu. Oh udah deh ya. Benar. kalau Jadi, menurutku sih ini apa namanya jiwa sosial tuh ya bener sih jodoh-jodohan sih. Kita jiwa sosialnya di bagian mana dengan hal apa Ya. jodohnya. kayak ya gimana sih? memang benar sih mas. Apa ya istilahnya? Sama-sama di satu kegiatan sosial yang positif belum tentu satu sama lain itu cocok, belum tentu sama satu sama lain itu juga jodoh. Kadang ada yang bisa diajak lari, ada yang cuma slow motion, ada yang kadang naik turun gitu juga ada. Yang memang kita harus cari jodoh-jodohan yang tepat. Berarti intinya jodoh-jodohan ya mas ya? Enggak juga ya? Jangan serius-serius mas. Kamu Ya, dari dia. aku lagi mikir nih. Pasti memang Ya kan harus jodoh-jodohan juga. memang agak susah sih ya. Tapi mengalir aja sih. Sampai sini pun ya kita masih bertahan juga. Semakin orang teman-teman yang banyak yang ikut gabung juga, lagi yang muda-muda ya. Ya, apalagi yang muda-muda juga tetap harus gabung. Kita kan juga harus yang namanya regenerasi kan. Enggak. Walaupun nanti kita selamanya kita nggak bisa mikirin, kita nggak akan selamanya di Ketimbang Manis, tapi rasa kekeluargaan dari Ketimbang Manis itu akan selalu tetap ada di diri kita masing-masing. Kita pasti nanti akan mungkin akan berkeluarga, tidak meneruskan. Kita juga harus cari istilahnya bibit-bibit yang unggul untuk meneruskan dari Ketimbang Manis sekarang. Kalau Mas Prima buka nunduk aja dari tadi, gimana kesannya? Apa perjuangannya yang paling berkesan di Ketimbang Manis sekarang? Entah itu dari sosoknya, dari teman-temannya, atau gimana? Edit video, buat desain dilempar. AC, no, gitu ya pak, sedih ya pak, sedih gitu. Gimana ya? Jangan nangis. Ada tisu. Jadi tadi kan yang udah disampaikan Mbak Sofa dari apa? Tadi yang Mas Erik dari humanisme, Ya. terus Mas Erik tantangannya gimana? Kalau saya mau cerita asiknya kita gabung sama komunitas sosial ini. Asiknya gimana ya? Asik sih. Asiknya gimana ya? Asiknya kan lebih spesifik, survei sambil joget-jogetan atau gimana gitu. Itu salah satu mungkin. Oh gitu. Tapi kita belum pernah kayaknya. Mau. Boleh. Besok ya. Lain kali ya. Buku udah pernah loh joget-jogetan gimana sih? Jadi kayak misalnya ya kita kan komunitas sosial untuk fokus ke sosok mulia, tapi nggak selamanya kita juga fokus ke situ juga. Kita juga kadang-kala kita bikin event seperti anniversary kemarin itu udah asik banget. Itu asiknya itu gimana sih mas? Enif yang keempat itu asiknya itu kalau aku ya pertama kali ikut Enif komunitas itu di Ketimbang Manis itu yang keempat itu yang benar-benar itu head trip banget di belakang panggung kita udah nyebar sana sini udah nggak bisa mikir, bulan puasa panas belum lagi ngembaliin gerobak almarhumnya Mbak Karyo sama Fandi naik mobil pickup yang di belakang itu aku Fandi sama Doko naik mobil pickup rombongan sendiri sampai jam 12 malam. Ada adegan tutup siomaynya kabur kena angin gara-gara Didit naiknya kenceng banget sampai ke rumahnya Mbak Karyo sedih, Mbak ini hilang satu tutupnya. Mbak Karyonya sedih, terus yang dia tuh yang bener-bener takut gerobaknya kenapa-napa, jadi begitu kita nurunin gerobak tuh yang hati-hati jadi kayak yang ternyata kita tuh ditungguin banget sama Mbak Karyo, udah almarhum udah meninggal, itu kesayangannya kita semua juga ya. Sedih banget itu yang Enif keempatnya Ketimbang Manis yang bener-bener hat trick sekali sampai jam 12 malam di Mario Poco, belum ini belum itu ngembaliin gerobaknya Mas Ana, belum buka puasa mas, cuman minum es 3 gelas terus besoknya masuk angin. Tapi big show-nya Ketimbang Manis ya, maksudnya selama periode itu juga bikin gede banget. Nah, itu sih itu yang paling besar ya, karena itu yang paling besar sekali Mbak Sofa ya. Menyangkut orang banyak sih. Iya itu menyangkut orang banyak. Dan dibuka untuk umum juga kan. Di salah satu tempatnya di Jawa Tengah juga, di Semarang di Mario Poco. Padahal kita persiapan cuma sebentar ya. Hitungannya kita persiapan cuma 3 bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan ya Pak? Kurang deh. Itu tahun berapa sih? 2019. Iya berarti 2019 ya? Memimpikan 4 tahun dan udah terwujud tuh. Iya. Mei 2019 kita udah acara seperti itu dengan persiapan yang benar-benar super bermepet. Situ semua emosinya keluar semua di situ yang enggak sih ya udahlah. Tapi puas kita puas. Ya kita legowo, kita menerima. Maksudnya ya udah ada sisi pasti tidak ada sebuah
acara yang mempunyai kesempurnaan gitu. Ada sisi kurangnya kita yang berantem di belakang panggung tapi sambil ketawa-ketawa karena ngetawain Elis gitu ya. Elis tuh lucu banget di belakang panggung. Dia bingung mau kemana tapi dia itu dari duduk berdiri sambil benerin celana. Nggak sih, tapi kayak Elis tuh keren banget gitu. ngomongin masalah NF tuh jadi inget, maksudnya merasa nggak sih dari 2019 ke 2020 tuh kayak perjalanan yang bikin emosi kita dari para anggota tuh kayak naik turun. Setelah NF Mbak Bas nggak ada, terus habis itu Mbak Karyo, terus yang terakhir juga dapat berita hari ini tuh Mbak Rukiati. Jadi tuh kayak itu benar-benar sosok-sosok yang udah lama banget kita maksudnya masih berhubungan sama kita, terus kayak nggak ada tuh emosi kita tuh kayak bener-bener yang di naik turun gitu loh. Ya apalagi mbah-mbahnya ini kan maksudnya sosok-sosok mulia yang terakhir kemarinnya nggak ada, dari Mbah Siro, terus Mbah Karyo, terus baru itu benar-benar sosok-sosok mulia mbah-mbahnya kita tuh yang sering kita kunjungin karena rumahnya memang di tengah kota. Mbah Bas rumahnya di daerah Manyara tuh kita sering ke sana gitu. Mbah Bas tuh sering banget ke kantor aku mas. Dia tuh sering banget ke kantor aku, apalagi menjelang waktu dia mau diajak Enif gitu kan. Dia sering ke kantor nanyain mau kapan diajak pergi, mau kapan diajak pergi. Dia selalu menanyakan itu sampai akhirnya enggak, ya mbak nanti dulu ya, kita nanti ajak perginya nanti kita jemput gitu. Kita tuh sampai seperti itu. Mbak Karyo juga rumahnya di tengah kota, kita sering ketemu, sering ngobrol gitu. Walaupun Mbak Karyo itu orangnya pendiam banget ya, dia tuh orangnya benar-benar pendiam, tipe orang yang Mbak Karyo tuh tipe orang yang nerimonan. Apalagi ini terakhir dapat kabar Mbak Ruki udah baru 2 minggu kemarin meninggal gitu. Mbak Ruki itu juga salah satu mbah yang nggak bisa diem istilahnya gitu. Iya ramah banget. Kalau kita kesana cucuku kalau nggak salah Erik mana Erik, nah lo masih tanya soal Erik, kita video call sama Erik tapi nggak pernah dia sama saya. Nah itu aduh sedih banget, tadi bagi kesana dapat kabar udah meninggal 2 minggu yang lalu. Mas Erik apa nih? Apa ya, kenangan sama Mbah Rukiati yang nggak pernah bisa dilupain. Karena Mbah Ruki itu kalau kita ke sana, Erik mana Erik kerja, Erik tuh terakhir loh, kemarin tuh perpisahan terakhir sama Erik. Dia selalu bilang seperti itu. Pas di Sampokong itu perpisahan terakhir sama Erik, dia pamitan gitu. Dia baru itu selalu bilang kayak gitu. Kenangan apa sih mas? Kenangan manis apa sih? Sama Mbah Ruki, asik kayak lagunya itu ya Pamungkas. Agak sedih sih. Jadi kok aku cuma kepikiran aja sosok-sosok yang udah ninggalin kita itu kebanyakan memang deket juga, kayak Mbah Karyo, terus Mbah Rukiati, Mbah Minto juga kan. Itu memang bener kita sering follow up kan, jadi sering ketemu juga. Kalau yang Mbah Rukiati itu the best-nya karena Apa mas? Yang nangis mas? ya Bingung saya nggak sih? Kayak terbawa masih jantan. Masih jantan. Mbak Rukiati itu seneng banget waktu itu diajak ke luar ya. Ya kan selama ini karena sakit, jadi sering di rumah kan. Waktu kita ajak keluar untuk melihat Semarang ini udah berubah, udah modern lah. Kita ajak ke luar wisata Sampokong. Dan kita nggak prepare-nya waktu saat itu tuh kita nggak tahu kalau Mbak Rukiati itu susah jalan. Jadi benar-benar nggak tahu. Karena waktu di rumahnya dia jalan biasa, cuma dia mengeluhnya ketika jalan jauh itu udah rasa capek. Jadi ya waktu sempat gendong juga. Oh iya, romantis sekali. Iya, ya. Aku juga sempat foto bareng kan, selfie kan. Ya mungkin terakhir sih waktu itu terakhir banget aku buat selfie di Sampokong itu terakhir. Masih tak simpen sih fotonya. Terakhir kali gendong itu ya, pengalaman gendongnya dari si Mbak Rukiati itu nggak pernah bisa dilupain. Nempel terus sih sama maksudnya aku juga waktu kesannya dia sering cerita curhat-curhat itu banyak. Dia curhat, sering curhat ya, karena memang Mbak Rukiati ini tuh sosok sosok mulia yang kalau kita ngomongnya tuh 10 menit Mbak Rukiati tuh bisa ngomong tuh panjang. Jadi kayak kita tuh lagi didongengin sama nenek sendiri gitu. Sama Mbak Rukiati itu dia tuh bener-bener ramah banget. Kayak aku kesana tuh 2 hari sebelum lebaran aku sempat kesana sama Roy. Terakhir kali nggak dipijetin namanya sama Roy.
tanganku pegel minta dipijetin, dipegang sama Roy, dipijetin cuma sebentar nggak ada 5 menit gitu, terus udah Roy udah enakan tangannya. Oh ternyata itu adalah mungkin terakhirnya kita kan nggak tahu. Ya, oke. Ini ada satu video dari Mas Andro. Tadi kan Mas Andro tadi kan disebut-sebut nih namanya sama Serek. Nah, Mas Andro ini akan memberikan satu buah testimoni, satu buah ungkapan dari Mas Andro untuk kita semua di Ketimbang Ngemis Semarang. Cek videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Alif Rahman. Saya KNS Ketimbang Ngemis Semarang yang pertama. Maksud dan tujuan video saya kali ini, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Ketimbang Ngemis Semarang yang saat ini sudah merelakan waktunya untuk berkecimpung dalam kegiatan sosial yaitu Ketimbang Ngemis Semarang. Nah, pertama kali Ketimbang Ngemis Semarang itu dibentuk sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2015. Kebetulan catatan saya nggak tahu, sudah lupa kesimpan di mana. Pokoknya saya ingat banget kebentuk itu pas bulan Ramadan tahun 2015. Saat itu saya bersama Mas Rizky berusaha untuk mengumpulkan orang-orang lewat media sosial Instagram, yang mana mereka mempunyai visi dan misi yang sama terhadap sosok-sosok mulia dari Ketimbang Ngemis Semarang itu sendiri. Nah kebetulan kebentuk di Agustus, kemudian bulan September itu saya pindah dari Semarang. Jadi saya waktu itu hanya sebentar di Ketimbang Ngemis Semarang mengumpulkan orang-orang, kemudian saya pindah, dan alhamdulillahnya waktu itu masih ada teman-teman dari Ketimbang Ngemis Semarang yang mau meneruskan perjuangan kita semua. Karena semenjak saya pindah dari Semarang, terus terang komunitas Ketimbang Ngemis Semarang itu sempat mengalami vakum, dan itu mungkin dirasakan untuk sebagian orang atau sebagian teman-teman itu merasa kalau bahasa Jawanya itu eman-eman gitu kalau tidak diteruskan gitu. Dan komunitas ini dibentuk untuk kegiatan sosial yang mana manfaatnya itu sangat baik, sangat banyak lah untuk kalangan-kalangan yang memang membutuhkan gitu. Waktu itu ada teman-teman komunitas Semarang itu antara lain Mas Roy, kemudian Mbak Hertina, kemudian Tante Sela, Om Erik. Dari 4 orang itu mereka sepakat untuk ketemuan dengan saya gitu. Mereka mengundang saya lagi untuk balik ke Semarang, dan akhirnya waktu itu saya pulang ke Semarang dan belum nyampe rumah, nyampe bandara langsung ketemu teman-teman, langsung rapat. Intinya gimana nih untuk perkembangan dari Ketimbang Ngemis Semarang itu sendiri, apakah memang mau dilanjut atau diberhentikan gitu. Terus akhirnya karena melihat faktor manfaat yang sangat besar gitu, akhirnya kita sepakat untuk meneruskan perjuangan dari komunitas ini. Nah, akhirnya dilanjutkanlah perjuangan Ketimbang Ngemis Semarang itu oleh ke-4 orang tersebut. Nah, dari situ mulailah kita susun suatu bentuk alur jalannya Ketimbang Ngemis Semarang ini. Mulai dari open recruitment, kemudian visi dan misi, kemudian nanti kalau misal sudah terbentuk komunitas Ketimbang Ngemis Semarang ini, apakah ada prokernya, kemudian ada divisi-divisinya, dan alhamdulillah semua itu sudah terwujud berkat perjuangan teman-teman komunitas Ketimbang Ngemis Semarang saat ini.
saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang saat ini berkecimpung di kegiatan sosial komunitas Ketimbang Ngemis Semarang, karena kita melihat komunitas Ketimbang Ngemis Semarang ini bukan menjadi sebagai ajang untuk terlihat keren atau mencari nama di kalangan teman-teman, tapi kita melihat komunitas Ketimbang Ngemis Semarang ini adalah sebagai ladang pahala kita, ladang pahala jariah kita, sehingga pahalanya itu akan terus mengalir untuk teman-teman sendiri gitu. Ketika di semua agama apapun deh, kalau saya bilang secara universal ya, ketika kita berbuat baik kepada semua orang, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada komunitas Ketimbang Ngemis Semarang, kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu kompak, selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan rezekinya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat bertambah umur untuk komunitas Ketimbang Ngemis Semarang. Yang kelima ya, semoga komunitas Ketimbang Ngemis Semarang semakin besar, semakin mencakup lingkupnya di syukur-syukur di lingkungan Semarang dan sekitarnya. Kemudian komunitasnya bertambah banyak orangnya, kemudian semakin asik juga orang-orangnya, selalu kompak, selalu sehat, selalu ceria. Pokoknya kalau saya bisa katakan, makin kesini orang-orang komunitas Ketimbang Ngemis Semarang itu keren-keren ya. Dari lini masa media Instagram saya lihat, wah sudah mulai tersusun rapi, mulai dari fitnya, kemudian struktur organisasi, dan lain sebagainya lah. Pokoknya mencakup komunitas Ketimbang Ngemis Semarang itu sendiri. Mungkin itu saja pesan dari saya. Pokoknya kalau misal pun teman-teman sudah jenuh dengan maksudnya kalau misal teman-teman sudah jenuh dengan komunitas Ketimbang Ngemis Semarang, semoga sih tidak jenuh ya kan. Kalaupun misal sudah jenuh, coba renungkan lagi gitu. Coba renungkan lagi, Tuhan memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Maksudnya kita masih bisa berbagi, masih bisa sharing. Itu fungsinya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih dari hati saya kepada teman-teman Ketimbang Ngemis Semarang. Semoga semuanya selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang lancar. Semoga semua keinginan teman-teman yang belum terkabul bisa segera terkabul karena kebaikan teman-teman terhadap Ketimbang Ngemis Semarang ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kebetulan saya belum bisa pulang ke Semarang dan belum bisa bertemu tatap muka langsung dengan teman-teman dari komunitas Ketimbang Ngemis Semarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi video dari Mas Andro nih, salah satu founder pertama dari Ketimbang Ngemis Semarang. Sedih banget ya Mas Andro nggak bisa ikut gabung karena masih ada pandemi ini. Semoga pandemi ini semua segera selesai, kita juga bisa turun lagi ke lapangan, bertemu dengan sosok-sosok mulia, follow up sosok-sosok mulia gitu. Jangan tegang semuanya dong, Mas Mbak sudah sore. Jogetan dulu dong, sebelum jogetan kita kopi dulu dong. Ini ada kopi dari 10.2 Coffee. 10.2 Coffee ini tepatnya di mana? Tepatnya di Jalan Veteran, dekatnya Pahlawan. Dekatnya kalau dari mana tuh? Dari mana? Dari sana ya. Kalau dari sana Polda, terus tadi ketemu Veteran, Jalan Veteran. Kiri jalan tuh ada 10.2 Coffee. Ini kopi susunya enak banget, aman di lambung buat yang nggak bisa minum kopi terlalu pekat, ini masih aman sih bilang. Oke. Apa sih ini langsung cuma ini doang, ada lauk lain apa? Itu cuma bangunnya cuma makan itu doang. Kok itu nggak dibantu sih? Kok itu nggak disurvei? Kok itu nggak didonasi? Kok itu didonasi sih? Kan kebilang sama gitu. Jadi tempatnya dia masak itu kan ada panci, ada katanya. Kan nggak ada kecoanya. Dimakan sama kucingnya.